warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pertama-tama, mari kita ucapkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul bersama. Sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ibu Esa Purbani, Magister Pendidikan, dan teman-teman semua yang saya sayangi. Saya Nadia Windra Zahra, saat ini saya berusia 19 tahun. Saya berasal dari Sumatera Selatan dan sekarang sedang menempuh pendidikan geografi semester 2 di Universitas Negeri Jakarta. Saya sebagai Duta Bahasa Indonesia izin menyampaikan penjelasan mengenai topik penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak muda Indonesia saat ini. Anak muda Indonesia menjadi harapan generasi bangsa Indonesia di masa depan. Sebagai harapan penerus bangsa ke depannya, sebagai anak muda harus mempersiapkan diri dengan terus mengembangkan potensi dalam diri dan selektif menghadapi perkembangan kemajuan zaman yang semakin canggih ini. Anak muda Indonesia diharapkan mampu menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia di era tantangan globalisasi ini. Salah satunya adalah mempertahankan identitas bangsa Indonesia sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan Indonesia yang digunakan sebagai bahasa komunikasi resmi warga negara bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi identitas tersendiri untuk bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan suku budaya terbesar di dunia. Di Indonesia terdapat puluhan jenis bahasa, di antaranya yaitu pertama, suku Jawa, kedua, suku Madura, tiga, suku Sunda, suku Padang, dan masih banyak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun, sangat jarang sekali remaja yang masih menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Bahkan mereka cenderung sudah hampir melupakan bahasa daerahnya maupun bahasa kesatuan Republik Indonesia ini. Saat ini, bahasa Indonesia sudah sangat beragam. Ada bahasa problem, bahasa gaul. Maksudnya bahasa prokem, bahasa gaul. Bahasa alay. Dan juga bahasa asing yang dicampurkan ke dalam bahasa Indonesia. Hadirin yang saya banggakan, apakah ada yang tahu apa faktor yang mempengaruhi bahasa Indonesia yang luntur di kalangan remaja? Faktor yang mempengaruhi bahasa Indonesia yang luntur di kalangan remaja yaitu faktor lingkungan, faktor kebudayaan, faktor masuknya budaya asing yang mencampurkannya ke dalam bahasa Indonesia sendiri. Bagi sebagian remaja, menggunakan bahasa gaul akan dipandang sebagai anak yang keren dan tidak ketinggalan zaman. Padahal yang mereka lakukan itu tidak benar dan dapat merugikan bangsa. Contohnya, bahasa asing yang digabungkan dengan bahasa Indonesia. Lagi di mana? Aku lagi OTW nih. Aku udah OTW nih. Kamu sakit ya? GWS. OTW atau on the way dalam bahasa Indonesia itu artinya di jalan. Goes atau good welcome dalam bahasa Indonesia itu artinya semoga lekas sembuh. Bahasa prokem itu pun sudah banyak digunakan. Contohnya iyac, mi apa, cius, dimendes. Di dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar itu maksudnya iya, demi apa, serius, apa, di mana. Kata-kata seperti itu sudah tidak asing bagi di kalangan anak muda zaman sekarang. Sampai-sampai anak kecil pun sudah menggunakan bahasa alay dalam berbicara. Saya sebagai anak muda juga merasakan bagaimana penggunaan seperti itu sudah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak remaja yang lancar dalam penggunaan bahasa prokem, namun kesulitan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Penggunaan bahasa alay, bahasa prokem, atau bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari ini mempunyai pengaruh negatif bagi keberlangsungan berbahasa Indonesia. Antaranya yaitu masyarakat Indonesia tidak lagi mengenal bahasa baku. Masyarakat Indonesia tidak lagi menggunakan ejaan yang disempurnakan. Penggunaan huruf menjadi angka dalam sebuah kalimat dikhawatirkan akan menghilangkan budaya berbahasa Indonesia di kalangan remaja, bahkan anak-anak. Cara mengatasi hal tersebut ialah kita harus biasa dan bisa membedakan dengan siapa kita berbicara, dengan siapa kita berkomunikasi, dengan siapa lawan bicara kita pada saat situasi formal maupun non-formal. Mengurangi kebiasaan menulis pesan singkat dengan tulisan yang aneh. Teman-teman yang saya banggakan, marilah kita bersama-sama melestarikan budaya berbahasa Indonesia yang baik dan benar, mulai mencintai dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia, agar bahasa Indonesia tetap digunakan dan tidak dilupakan oleh kalangan remaja dan anak-anak. Terima kasih atas waktunya, sehingga saya dapat menyampaikan mengenai penggunaan bahasa oleh anak muda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri pidato saya pada kesempatan kali ini, perkenalkanlah saya berpantun. Hendak kemana sang pangeran? Mengapa putih ditinggalkan? Terima kasih atas perhatian. Salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya akhiri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.